konsultan yang selanjutnya, Dr. Irvin Aldika. Coba CV-nya tolong ditayangkan, Dek. Dr. Irvin ini paling muda nih, paling ganteng. Dia tugas di Rumah Sakit Ibu Raya dan di Antonius bersama saya, organisasi ID dan Perdeski. Kepada Dr. Irvin kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Eno. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Masih semangat? Semangat. Oke. Ya, jadi pada sore ini saya mendapatkan kesempatan untuk membawakan topik mengenai keputihan dan cara mengatasinya. Nah, ibu-ibu yang di sini kemungkinan hampir sebagian besar, mungkin semuanya ya, pasti pernah mengalami keputihan, ya, betul? Oke, kalau bapak-bapak pernah nggak mengalami keputihan? Kalau sampai ada bapak-bapak yang pernah ngakunya pernah mengalami keputihan, nah itu perlu dipertanyakan, ya. Oke, lanjut slide. Oke, di garis besar ya. Jadi kalau keputihan tuh ya ada beberapa sinonim atau nama lain ya, seperti flur albus, vaginal discharge dan sebagainya. Nah, apa itu keputihan? Jadi yang namanya keputihan itu adalah cairan ya yang keluar dari vagina selain darah. Jadi kalau ada darahnya, kemungkinan itu bukan keputihan ya. Kemudian keputihan ini dialami oleh wanita dewasa ya, bayi, anak, balita itu bisa mengalami keputihan. Kemudian untuk penyebab keputihan itu ada macam-macam. Nah, beda penyebabnya, beda pula gejalanya biasanya ya. Kemudian ada perjalanan penyakitnya ya, jadi beda-beda dan juga obatnya berbeda. Dan ini jika ada masalah keputihan, ini bisa kalau tidak diobati bisa sampai mengganggu organ-organ reproduksi ya, bisa menginfeksi ke organ yang lain. Oke, lanjut slide. Nah, yang perlu diketahui dulu nih secara garis besar, yang namanya keputihan itu kita bisa bagi menjadi dua. Satu, itu keputihan yang normal ya. Yang kedua, keputihan yang tidak normal. Nah, apa itu keputihan yang normal? Keputihan yang normal itu umumnya dia warnanya itu bening ya. Warnanya bening, konsistennya bening, kemudian tidak berwarna. Umumnya tidak berwarna, kemudian tidak berbau. Ya. Bisa agak lengket ya. Kemudian jumlahnya cairan yang keluar itu tidak banyak, umumnya seperti itu. Kemudian, nah keputihan normal ini bisa saja sebagai suatu perlindungan ya, perlindungan pada vagina sebagai mekanisme pertahanan tubuh supaya bakteri-bakteri, parasit, jamur itu tidak mudah masuk ke organ-organ reproduksi yang lain ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, jadi tidak semua keputihan itu dinyatakan sebagai atau dikatakan sebagai penyakit ya. Jadi yang membedakan apa itu keputihan normal dan tidak normal itu tadi bisa dilihat dari jumlah cairannya, banyak atau tidaknya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu nih jumlah cairan keputihannya banyak, nah itu kita curigai keputihan yang tidak normal ya atau penyakit. Kemudian warnanya, kemudian ada bau atau tidak, dan juga konsistensi atau kental atau tidak keputihannya ya. Oke, lanjut. Oke, ini gambar ya anatomi pada wanita ya. Lanjut slide. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga, jadi pada vagina itu terdapat suatu bakteri yang normal. Nah, bakteri yang normal itu berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh ya, supaya bakteri, parasit, dan juga jamur itu tidak mudah masuk. Nah, ada suatu ketika apabila bakteri normal itu jumlahnya berkurang, maka bisa menimbulkan munculnya jumlah bakteri-bakteri yang lain, bakteri yang jahat. Nah, kalau bakteri jahat itu udah banyak muncul, ya bisa timbul penyakit itu pada vagina ya. Lanjut. Nah, apa saja penyebab dan faktor pemicu keputihan? Jadi di sini ada beberapa macam ya. Di antaranya itu adalah perubahan pada hormon. Kalau pada wanita yang sudah menopause ya, itu hormon estrogennya biasanya kan turun. Nah, jadi bisa menyebabkan terjadinya keputihan ya. Kemudian aktivitas seks ya juga bisa menyebabkan wanita yang stres
itu juga bisa menyebabkan keputihan. Alat kontrasepsi atau yang biasanya ada yang kondom nano-nano. Maksudnya nano-nano ini biasanya yang ada macam-macam rasa itu loh Pak. Nah, mungkin ada yang suka rasa pedas-pedas dikit, nah rasa cabai. Nah itu ya, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Kemudian ada kalau kadar gula tidak terkontrol, ini pasien diabetes, dia kencing manis, nah itu biasanya juga berisiko untuk mengalami keputihan. Kemudian ada penyakit infeksi atau IMS ya, menyebabkan keputihan, dan juga ada bisa juga karena alergi atau yang lain itu juga bisa menyebabkan keputihan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara pencegahan dan pengobatan ya pada keputihan? Nah, yang jelas untuk pencegahan itu memang ada beberapa macam cara. Di antaranya pertama, apabila ibu-ibu setelah buang air kecil atau buang air besar, nah itu perlu dibersihkan ya, dibasuh dengan air yang bersih. Jadi gimana caranya? Nah, basuhnya dari mana? Caranya dari depan ke belakang. Jadi bukan dari belakang ke depan. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan, nanti yang kotoran dari belakang pindah ke depan nanti. Nah, kena di kelaminnya ya. Kemudian setelah itu dikeringkan ya, dikeringkan bisa dengan tisu atau handuk ya. Kemudian hindari bahan-bahan yang mengandung pewangi atau bedak tabur. Kemudian saat menstruasi, nah ini perlu segera ganti ya. Jangan udah dibiarkan udah banyak basah baru diganti, nah itu jadi risiko keputihan. Kemudian pakaian dalam yang menggunakan bahan katun ya. Dan juga perlu dihindari pakaian dalam yang terlalu ketat. Kalau terlalu ketat juga bisa menyebabkan keputihan. Dan untuk yang sudah berusia ya, perlu evaluasi atau kontrol gula darah, karena biasanya itu tadi kalau gula darahnya tinggi dia lebih berisiko mengalami keputihan. Dan yang penting juga jangan jadi korban iklan. Nah ini biasanya sering nih iklan-iklan di TV, maaf, yang cantumkan produk ini produk itu yang katanya bagus untuk kebersihan vagina, nah itu belum tentu benar ya. Oke, lanjut. Nah ini jadi pertanyaan, perlukah cairan khusus untuk membersihkan vagina? Nah, perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Tidak. Sebenarnya vagina itu dia ada cairan sendiri ya, yang bisa membersihkan otomatis sendiri. Nah, dan sejauh ini berdasarkan penelitian itu belum ada cairan khusus ya, belum ada cairan pembersih yang bisa melindungi, yang bisa memastikan vagina itu aman, tidak bakal terinfeksi baik itu dari bakteri, parasit atau jamur ya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk obat ya, pengobatan pada keputihan. Jadi ada macam-macam. Ada yang berbentuk cairan, ada salep krim, ada obat minum juga ya. Kemudian ada juga jenis radiofrekuensi atau laser ya. Yang jelas prinsipnya kalau pengobatan itu mesti disesuaikan dulu berdasarkan penyebabnya. Beda penyebab, beda pengobatan. Ya, lanjut. Oke, ini perlu diperhatikan ya, menjaga kebersihan alat kelamin. Kemudian untuk anak-anak ya, jadi mesti dikasih tahu bagaimana cara membersihkan kelamin. Kemudian usahakan ya kelamin itu selalu kering, nggak boleh lembab. Lakukan seks yang aman dan menambah wawasan pengetahuan ya, perlu sekali ini pengetahuan bagaimana cara menjaga kebersihan vagina, bagaimana cara menjaga kesehatan organ intim, itu perlu diketahui ya. Dan pencegahan itu yang jelas lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan berpikir wah ini gampang lah nanti sakit, kan ada dokter Juliana Teguh nanti bisa berobat. Ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Oke, lanjut. Nah, ini sampai kesimpulan nih. Yang beberapa kesimpulannya ya. Pertama, jadi lakukan perawatan atau menjaga kebersihan ya organ intim atau vagina secara rutin. Yang kedua, kita perlu gaya hidup sehat ya, pola hidup sehat. Kemudian mencegah ya lebih baik daripada mengobati, dan perlu menambah wawasan atau pengetahuan tentang kebersihan, tentang organ reproduksi, tentang keputihan ya, itu perlu. Dan juga apabila ya ibu-ibu ada mengalami keputihan yang berlanjut terus-menerus atau yang tadi yang jumlahnya banyak, nah itu lebih baik segera diperiksakan ya, karena itu tadi nggak semuanya yang namanya keputihan itu
dianggap normal. Kalau misalkan tidak diobati, nanti bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ yang lain, organ intim yang lain, dan bahkan bisa menular ke pasangan seksualnya. Oke, lanjut. Oke, ya demikianlah penjelasan singkat dari saya ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Eka. Oke, selanjutnya saya panggil pembicara yang ketiga tentang nih masalahnya ibu-ibu ya, tentang melasma ya. Kami persilakan pada Dr. Linda Yani Halim, SPKK. Nah, CV-nya belum ditayangkan. CV-nya ditayangkan dulu. Oke, ini teman seperjuangan saya di Rumah Sakit Sudarso ya, Dr. Linda Yani Halim, masih tergolong sangat muda juga. Jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Linda, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Retno. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Harap-harap masih semangat ya. Semangat. Walaupun udah kayaknya 1 jam ini ya kita ya. Kalau ada yang mau gerak-gerak karena sakit pinggang atau apapun silakan ya. Oke, baik, ini saya hari ini berbicara seputar melasma atau flek di Katulistiwa, tuh maksudnya di Pontianak ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu udah sedikit mungkin mengerti atau pernah dengar yang namanya melasma? Siapa yang pernah? Boleh tunjuk tangan? Ada door prize loh. Oh iya, silakan Ibu. Bu Kesia. Bu Tesia. Bu Meli aja. Oh, Bu Mary. Oke, silakan Ibu. Maksudnya Apa nanya. itu melasma? Oh, melasma itu flek yang di muka ya. Jadi apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Bukan, melasma itu apa? Melasma. Itu aja. Apa itu melasma? Ya udah bentar, tadi adalah Flek. flek di Yang wajah. di wajah. Oke. Ya. Baik, sebenarnya kita semua udah familiar ya. Mungkin ini bapak-bapak boleh untuk didengarkan aja ya. Atau kalau nanti memang ada yang mengalami melasma juga boleh konsultasi nih sama SPKK ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh melasma ya. Jadi sebenarnya melasma ini suatu kelainan kulit atau kelainan pigmen yang sifatnya kronis ya. Jadi biasanya sering mengenai ibu-ibu ya. Nah, bisa dilihat di sini dia berupa bercak apa sih? Ibu-ibu, bapak-bapak, bercak hitam, bercak putih atau bercak merah? Coklat kehitaman. Wah, ibu-ibu ini langsung ya. Kayak tadi ada yang konsultasi juga. Nah, ini boleh ya disimak sedikit. Oke, berikutnya. Nah, apa itu melasma? Melasma sebenarnya adalah kelainan warna kulit atau pigmen yang sifatnya kronis. Kronis artinya bisa jangka panjang, agak sulit diobati, tapi bukan tidak mungkin untuk diobati. Ya, dia mempengaruhi daerah yang terpanjang oleh matahari. Jadi dalam hal ini terutama adalah wajah, ya betul. Nah, biasanya mengenai siapa aja? Biasanya mengenai wanita ya, usia reproduktif. Nah, wanita-wanita usia yang masih aktif bekerja, yang tentunya sering keluar ruangan, terkena matahari ya, sehingga sangat memungkinkan untuk terkena melasma ya. Nah, melasma ini sendiri mempengaruhi apa aja sih? Mempengaruhi tentunya kualitas hidupnya. Mengapa? Nah, itu ibu-ibu sangat merasakan tuh. Benar nggak ibu-ibu? Kalau kena melasma itu mempengaruhi kualitas hidup, benar tidak? Benar. Kira-kira kenapa ya ibu? Mungkin ada yang mau tunjuk tangan? Minder, betul. Silakan ibu yang baju putih. Apa itu? Nggak pede. Nah, itu bapak-bapak curhatan sedikit ya. Mungkin ada yang pasangan suami istri di sini ya. Jadi bisa mengenali, aduh ini ternyata istri saya ada masalah nih. Salah satunya adalah minder, cemas. Aduh, saya punya masalah flek di wajah. Buat bapak-bapak mungkin bukan satu hal yang besar, tapi buat ibu-ibu, aduh mau ketemu temen tuh rasanya gimana ya. Nah, jadi kalau ke kondangan ibu-ibunya agak males keluar, bapak-bapak jangan langsung marah-marah ya. Tanya dengan baik, ini kenapa nih mama, ibu, ada apa? Nah, dibawa kemana bapak ibu? Kalau ternyata masalahnya melasma? Dokter kulit. Dokter kulit ya, SP, DVE tadi ya, udah ganti gelar sekarang ya. Oke, baik.
Kemudian jangan sampai, nah gejala yang terakhir apa? Dari cemas, dari gelisah, menuju ke depresi. Aduh, kalau sampai depresi susah ya. Oke, berikutnya ya. Jadi melasma ini adalah satu penyakit yang sebaiknya memang ditangani oleh dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis dermatovenerologi dan estetik. Mengapa? Karena di dalam menata laksana melasma tidak lepas dari pengetahuan tentang mengapa terjadi melasma, bagaimana terjadi melasma, yaitu yang kita sebut dalam kedokteran itu patogenesis. Yang mana hal ini dipelajari oleh kami yang atau SPDVE yang memang harus menempuh waktu tertentu ya untuk perkuliahannya hingga selesai. Jadi sebaiknya kalau mengalami melasma, nah konsultasi ke tempat yang tepat ya. Berikutnya, oke. Nah ini sekilas mengapa bisa tiba-tiba ada melasma ya di kita. Ini adalah jaringan kulit, sedikit mengenali ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Di situ bisa terlihat tuh adanya melanin, adanya melanosit. Nah itu sebenarnya adalah sel-sel yang bisa menghasilkan zat pigmen ya di kulit kita. Dan salah satunya yang menyebabkan timbulnya melasma ya. Wah banyak peminatnya nih pada foto-foto gambarnya ya. Oke, oke Bapak. Baik. Nah, sekarang kita pengen tahu ya, timbul melasma itu kenapa sih? Nah, nih bisa dilihat. Satu, faktor dari kecenderungan kulit itu sendiri. Biasanya melasma itu timbul pada orang dengan kulit-kulit yang cenderung setengah gelap sampai dengan agak gelap ya. Jadi kalau di spesialis kulit kita mengenal ada derajat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk pencerahan atau tingkat kecerahan kulit. Jadi biasanya dari level 4 ke 6. Jadi level yang agak gelap hingga gelap banget. Nah kalau 6 itu udah gelap banget, kalau 1 tuh agak terang. Nah level 4 sampai 6 itu biasanya paling rentan untuk timbul melasma. Jadi yuk kenali diri saya di level mana, dengan boleh konsultasi ke dokter spesialis kulit ya untuk tahu saya ini di level mana ya kulitnya, sehingga tingkat kerentanan saya terhadap melasma itu bagaimana. Nah, apa yang harus saya perbuat supaya nanti saya tidak terlalu cepat timbul melasma atau bahkan bisa nggak timbul sama sekali ya. Sedangkan yang kulitnya cerah banget, level 1, level 2 ya, yang putih banget, itu memang agak sulit untuk timbul melasma. Tapi jangan senang dulu, kan masih ada faktor-faktor yang lain ya, karena ini hanya salah satunya ya. Berikutnya, peningkatan hormon estrogen. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa melasma sangat sering terkena pada wanita usia apa? Kalau terkait dengan estrogen tadi, silakan. Dewasa ya, reproduktif ya, jadi estrogennya masih aktif ya, masih meningkat. Kemudian juga kehamilan ya, itu juga mempengaruhi timbulnya melasma. Terus yang paling ibu-ibu pasti udah paham banget gitu, pajanan apa ibu? Pajanan sinar matahari. Ibu-ibu pergi belanja, jemput anak. Aduh ibu-ibu sekarang pokoknya repot banget deh. 24 jam ya Bu ya. Nggak ada berhentinya ya Bu ya, sampai tengah malam Bu. Ya. Tengah malam sih nggak apa-apa Bu ya, nggak ada matahari ya. Ini pagi sampai sore. Wah, belanja, jemput anak, arisan semua. Maaf Pak, kok ada arisan ya? Ketahuan deh Bu. Nah, itu kalau kita tidak menggunakan pelindung matahari yang namanya apa ibu-ibu? Sunscreen. Wah, bapak-bapak ini ibu-ibunya hebat semua loh. Harus dikasih hadiah pas pulang ya. Sunscreen. Ya, dengan tepat maka juga menjadi potensi salah satu yang menimbulkan melasma ya. Kemudian skin inflammation itu riwayat pernah timbul luka ya pada kulit. Nah, itu juga potensi menimbulkan melasma. Lalu obat-obat tertentu yang diminum itu juga ada obat-obat yang dapat menimbulkan melasma. Kemudian juga genetik. Jadi kita lihat silsilah di keluarga kita, nenek kita, tante kita. Nah, ada nggak yang melasma? Dan biasanya itu membuat kita untuk lebih hati-hati ya. Berikutnya,
Nah ini tipe-tipe melasma. Nah boleh nih kita lihat-lihat lagi wajah kita sendiri di foto. Nah kita termasuk yang mana? Ini melasma ada 3 tipe berdasarkan lokasinya ya. Jadi di tengah wajah ya, bagian tengah-tengah itu biasanya dahi tengah, pipi, kemudian dagu, hidung ya. Yang kedua di daerah pipi aja, melintas juga ke hidung ya. Kemudian yang ketiga daerah rahang kiri kanan, jadi di daerah bawah ya. Jadi termasuk yang mana nih ya kita? Oke, berikutnya. Nah, karena ada yang namanya melasma bagi ibu-ibu sekalian, maka sekarang produk untuk menangani melasma itu banyak banget di pasaran. Itu benar-benar dicari ibu-ibu. Nah, tadi juga ada ibu-ibu kok yang tadi konsultasi ya sama saya harus pakai apa ini dok? Jadi di pasaran juga banyak yang klaim ini bisa menghilangkan melasma, menghilangkan flek, ya termasuk jerawat dan sebagainya ya. Akan tetapi, yuk slide berikutnya. Nah, ini saya harus baca slide saya sendiri nih ibu-ibu. Ini terlalu. Nah, ada bahan-bahan ya yang menyebabkan memang digunakan untuk menghilangkan melasma. Nah, biasanya bahan-bahan itu memang harus dipergunakan dengan bijaksana, dengan benar, dan biasanya oleh dokter atau dokter SPDVE itu nanti dibuat sedemikian atau ditentukan sedemikian racikan yang pas sehingga dapat menterapi melasma yang dialami sesuai kasusnya masing-masing tentunya. Jadi tiap kasusnya berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan. Jadi jangan lihat teman, aduh teman pakai ini bagus ya, kamu beli di mana? Harganya berapa? Mulai. Habis itu saya beli juga ya. Kemudian, aduh kok hasilnya beda. Nah, ini sekian banyak obat yang bisa digunakan. Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Case by case, sangat tergantung kasus per kasus. Maka itu sangat diperlukan konsultasi dengan SPDVE ya. Berikutnya. Baik. Nah, mungkin sedikit saya mengangkat satu bahan aktif yang bapak-bapak, ibu-ibu juga harus sedikit punya pengetahuan akan itu, namanya hidroquinone. Jadi hati-hati ya ketika kita membeli suatu produk di luar, kemudian apalagi produk itu produk bebas, bukan dengan petunjuk dokter, ya. Nah, apakah mengandung hidroquinone? Nah, mengapa nih dokter kok sebut-sebut hidroquinone ya? Jadi hidroquinone ini sekarang bahkan udah tidak diizinkan di USA, Australia, Eropa, Jepang, India, itu udah tidak boleh lagi. Memang ini produk diklaim bisa mengurangi melasma, tetapi hati-hati efek sampingnya ada, ya. Mulai dari gatal-gatal, kemudian rasa terbakar, kemerahan, kemudian iritasi, terus bahkan bisa timbul memang fleknya berkurang, lama-lama jadi putih, putihnya lebih dari warna kulit sekitar bahkan. Kemudian yang lebih tidak enak lagi, dia bisa menyebabkan bercak hitam bahkan, yang lebih hitam lagi dari flek tersebut, ya. Nah, itu udah nanti masuknya ke satu penyakit tertentu, namanya kita sebut okronosis. Nah, itu perlu tata laksana tersendiri lagi. Jadi udah ada flek, salah pakai, malah jadi timbul hitam yang lebih parah lagi. Aduh, jadi terapinya berlapis dan belum tentu bisa sembuh, ya. Oke. Jadi sangat berhati-hati ketika ada label seperti itu ibu bapak konsultasikan dulu, ya. Oke, baik. Sekarang kita ke kesimpulan. Silakan. Ya. Jadi melasma itu sendiri merupakan kelainan pigmen ya, yang sifatnya berulang, kemudian kronis ya, mempengaruhi kualitas hidup kita seperti yang tadi ibu katakan. Kemudian dan untuk itu kita harus selektif ya ketika kita menggunakan bahan atau produk kosmetik, apalagi yang dijual bebas ya. Kita usahakan melindungi kulit kita dari matahari setiap hari ya, dengan menggunakan sunscreen yang tepat ya ibu bapak. Dan tentunya kalau ada yang kita belum ngerti, kita konsultasikannya ke dermatologis kita atau SPDVE. Saya rasa demikian ya, supaya tidak panjang-panjang, udah lapar ya bapak ibu.
Oke, terima kasih perhatiannya. Selanjutnya kita akan diskusi ya, talkshow. Akan mempersilahkan kepada pembicara Dr. Yuliana, Dr. Linda, Dr. Irvin lagi izin sholat sebentar. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan saya buka 2 pertanyaan. Mari. Terima kasih. Ilmu yang luar biasa ya yang kita terima pada hari ini, puji Tuhan. Yang akan saya tanyakan, ini problem ibu-ibu semua ya mengenai flek. Apakah benar? Ini saya pernah dengar dari Dr. Tompi bahwa serum atau apapun yang bisa memutihkan kulit itu berdampak akan menipiskan kulit, sehingga kelihatan merah-merah, itu urat-urat kita timbul. Efeknya nanti sangat luar biasa setelah beberapa tahun. Gimana pendapat Ibu dokter berdua ini? Terima kasih. Shalom, selamat sore. Saya senang banyak mendapat ilmu. Saya mau tanya sama dokter. Kita kan, teman saya biasa konsultasi dengan dokter. Kalau produk Korea bedaknya itu bagus. Tapi saya mau cerita dok. Saya waktu umur 40 tahun, saya sering perawatan. Bahkan mahal, dari Oriflame sampai 1 juta lebih. Tetapi ketika sekarang saya berumur hampir 56 tahun, saya hanya bisa mencuci muka dibangun pagi, dan sebelum tidur saya mencuci wajah saya. Dan saya merasakan kenapa dulu banyak flek, sekarang kurang flek. Jadi maksud saya begini dok, yang saya mau tanyakan, ketika kita merawat dari produk-produk yang ada, yang selalu menjanjikan bahwa ketika kita memakai produk Korea, produk ini, produk itu dengan harga yang mahal, tetapi justru kulit saya malah banyak flek dulu. Tetapi ketika sekarang saya hanya perawatan secara alami dan saya banyak memakan buah-buahan, wajah saya sedikit flek. jadi saya juga banyak mendapat banyak ilmu tadi tentang, tadi saya sudah konsultasi dengan dokter, siapa ya tadi lupa lagi, dokter Ari. Jadi saya tanya sama dokter Ari, saya belum puas tadi karena banyak teman, saya memberikan waktu yang lain. Waktu COVID kan kita dibilang harus berjemur di sinar matahari di atas jam 8, yang bagus jam 2 ke bawah. Sementara kan Pontianak ini panas, khatulistiwa. Jadi saya sekarang mengalami kulit saya sekarang ada coklat-coklat. Tapi kata dokter Ari tadi itu pengaruh usia mau 60 tahun. Tetapi kata dokter Ari bilang, tetapi kalau kita lindungi pakai lengan panjang akan mengurangi. Yang saya bingungkan gini, maaf ya, memang mungkin dokter-dokter itu punya ilmu berbeda-beda. Jadi saya tidak akan menjelekkan dokter si A, dokter si B. Dokter bilang kalau umur kita ini harus banyak diterik matahari. Jadi harus kita ada sinar matahari, jangan kita tidak kena sinar matahari. Tetapi kalau kita kena banyak sinar matahari, kita justru kulit saya ada masalah dok. Jadi tadi dokter Ari sih memang sudah jelaskan, cuma saya tidak puas. Itu saya pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Silakan Dr. Linda. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi
Bila kita menggunakan produk tertentu, kemudian nanti bisa kulit tipis, merah-merah, atau bahkan sebenarnya mungkin pembuluh darahnya ya Bu ya, yang tampak, itu memang tidak bisa disalahkan pernyataan seperti itu. Kalau produknya itu memang mengandung sesuatu ya yang punya efek samping untuk hal tersebut, untuk menipiskan, kemudian untuk menimbulkan kemerahan, melebarkan pembuluh darah, itu memang ada produknya yang seperti itu, dan bukan tidak mungkin beredar di pasaran. Nah, sebisa mungkin sebenarnya kita sebagai SPDVE diajarkan untuk mempertimbangkan dengan baik penggunaan obat yang Ibu maksudkan demikian untuk sebenarnya keselamatan kulit pasien. Jadi kalau saya yakin juga senior saya, rekan-rekan saya mungkin sama juga dengan saya, biasanya kita tidak sembarangan menggunakan produk yang bisa menyebabkan efek samping seperti itu, Ibu. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ada banyak bahan-bahan yang dapat mencerahkan, itu ada ilmunya semuanya. Kita pilih bahan yang sedemikian, yang aman untuk kebutuhan atau permasalahan kulit, apalagi kalau mau digunakan untuk jangka panjang. Nah, itu sebabnya sebenarnya pernyataan tersebut itu menuntun kita sebenarnya untuk lebih hati-hati ketika di luar hal itu juga memungkinkan Ibu terjadi. Bahkan kita sebenarnya nggak tahu isi aktifnya apa, tetapi pertama-tama kita rasakan oh ya dia cerah, bagus. Nah, satu saat terjadi seperti itu memang bisa terjadi Ibu, apalagi kalau ya itu yang saya bilang produk-produknya di luar dari tanggung jawab dokter. Mungkin demikian Ibu. Ya. Yang bertanya sudah keluar. Jadi Tadi dijelaskan keluar. Ibu Kayaknya harus diulangi. oke, jawaban pertanyaan pertama sudah terpuaskan Ibu. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, waktu muda Ibu pakai bla 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 yang mahal-mahal tambah flek. Terus sekarang Ibu hanya cuci muka pagi sama cuci muka sore atau malam, terus minum jus. Mukanya glowing. Gitu ya Bu. Sebenarnya kalau kita bahas, Ibu pertanyaan tadi ada dua ya. Kenapa pakai kosmetik makin gak karuan, setelah tidak pakai malah lebih baik. Yang kedua, setelah berjemur malah bermasalah. Itu Bu ya. Kalau yang pertama, sebenarnya kalau kita bicara flek itu juga salah satu unsurnya adalah pengaruh dari faktor stres. Gitu. Jadi kita tidak berpatokan dengan produk mahal atau murah. Sebenarnya kita memilih atau menggunakan satu bahan kosmetik itu sesuaikan dengan tipe jenis kulit kita. Jenis kulit kita itu banyak macam-macamnya. Ada yang kering, normal, berminyak, kombinasi, sensitif. Gitu. Jadi tergantung tipe jenis kulit kita. Jadi bukan berarti kalau harga mahal itu udah pasti jaminan mutu, cocok buat saya, belum tentu. Karena kalau tidak cocok, ya justru jadi masalah. Jadi intinya perawatan kulit itu sesuaikan dengan jenis kulit kita. Dan kalau kita menggunakan satu produk, saya selalu garis besar utamakan penggunaan sunscreen. Jadi kadang-kadang masyarakat suka rajin pakai produk, tapi lupa pakai sunscreen, gitu, ya. Dan kemudian pengaruh hormonal sangat dahsyat untuk timbulnya satu flek. Ibu umur berapa tadi? 56. Sudah menopause? Sudah. Jadi hormonnya netral. Hidupnya sekarang mungkin Ibu sering datang ke YSH, banyak ketemu teman, ketemu pastor, ketemu Ibu, lebih tenang hidupnya, stresnya berkurang. Minum jus terus, sekali-sekali boleh kami ditraktir nanti. Itu mungkin jawaban saya untuk yang tadi ya Bu ya. Jadi kadang-kadang produk-produk luar pun belum tentu cocok dengan kulit kita Asia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berjemur. Itu benar. Tapi berjemur yang baik sebenarnya itu adalah di antara jam 9 dan jam 10 pagi. Dan itu hanya cukup
20 menit. Dan kita bukannya berjemur menantang matahari. Yang kita jemur itu adalah punggung kita. Punggungnya. Dan jangan sekali-sekali berjemur di terik matahari jam 2 siang. Ya. Itu namanya menantang matahari. Ya. Jadi yang baik itu adalah jam 9, antara jam 9 dan jam 10 kita berjemur cukup 20 menit. Yang dijemur adalah punggung belakang kita. Dan hanya 20 menit, itu pun dilakukan hanya 1 minggu 3 kali. Bukan setiap hari. Terus pakai gaya Titanic. Habis lengannya semuanya nanti. Nah, memang ada teori bahwa berjemur itu tujuannya apa sih Bu? Itu karena kita mau dapat kandungan vitamin D untuk di kulit, gitu kan? Nah, makanya waktu COVID disuruh berjemur kan supaya vitamin D-nya tinggi. Jadi ada juga yang baik itu adalah jam 12 sampai jam 1. Betul itu Bu. Tapi di situ hanya boleh berjemur 5 menit. Dan punggung. Sekarang pertanyaannya, di garis khatulistiwa ini siapa yang rajin mau berjemur di jam 12 sampai jam 1? Gak ada, ya kan? Biasanya itu. Nah, kemudian yang di tangan Ibu, ya kan? Nah, Ibu berjemur waktu itu posisinya yang bagaimana Bu? Oke, jadi terus yang hitam-hitam lengannya. Di sini, hitam-hitamnya di sini nih. Ya, coklat-coklat. Ya, itu ya memang itu bisa karena proses aging. Ya, karena proses aging. Jadi ya rajin-rajin aja Ibu pakai moisturizer, pelembab, tapi jangan yang pakai pewangi. Ya. Jadi buat orang-orang yang tadi Dokter Arif sampaikan tuh kulitnya sensitif, dasarnya alergi. Oh, tadi dibilang suruh pakai moisturizer, beli di supermarket yang wangi aroma melati, lavender, mawar dan sebagainya. Jangan, kulitnya akan tambah kering, tambah gatal nanti. Jadi cari yang non parfum. Pakai pelembab. Kalau Ibu keluar pakai sunscreen. Sunscreen itu bukan hanya untuk di wajah, bisa untuk leher dan body gitu. Ya. Tapi kalau cari sunscreen untuk wajah, sesuaikan tipe jenis kulit kita. Tapi kalau dari leher ke bawah, ya itu biasanya cuma satu macam. Karena nggak ada orang lehernya berminyak, nggak ada. Kulit tangannya berminyak, nggak ada. Kecuali habis pegang minyak. Ya. Itu jawaban dari saya. Mungkin Ibu sudah tercukupi? Sudah ya? Oke, makasih. Saya buka 2 pertanyaan lagi. Kalau nggak ada saya. Depan dulu ya Pak. Oke, boleh sekarang. Saya mau bertanya, anak saya itu tangannya seperti dibilang eksim. Dulu saya waktu masih gadis juga pernah ngalamin. Lalu saya seingat saya katanya nggak boleh makan daging kambing sama ayam gitu. Jadi saya udah lupa ya karena udah. Tapi setelah saya menikah sampai hari ini tidak pernah kambuh, katanya kan itu akan kambuh dan nggak bisa sembuh. Nah, nggak. Sekarang saya punya anak perempuan ya, dia kulitnya juga kering, kadang jadinya pecah, bisa sakit sekali. Jadi saya, sudah ke dokter, tapi sepertinya belum ada hari itu. Nah, ketika terakhir dari Antonius kalau nggak salah, atau saya sempat di Jakarta juga periksa, jadi ketemu dengan ada Hembody Nature A. Nah, jadi ketika pakai itu agak lumayan bisa teratasi. Tapi apakah nggak masalah kalau terus dipakai? Gimana Ibu, itu yang saya mau tanyakan. Oke, itu aja. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Bapak boleh. Saya tetap Pak. Kalau Pak, saya tetap tanya gimana
Ini mewakili Bapak-Bapak ya. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Dan ini yang sudah makin tua ini, istilah ada namanya apa? Kayak Thailand yang muncul. Kadang-kadang ada gatal gitu. Kira-kira dia penyebabnya apa dan pengobatannya gimana? Ya. Terima kasih Tuhan berkati. Dua dulu. Dua dulu biar dijawab. Baik Ibu ya. Jadi anaknya udah tertangani Bu ya pakai Natur E, udah baik ya sekarang ya? Baik sih. Belum. Cuma dia sebenarnya kalau agak kering dia cepet pakai. Jadi kemana-mana dia selalu bawain. Oke, Natur E kan pelembab ya Bu ya. Nah, kalau memang dengan pemakaian Natur E udah cukup baik, udah cukup puas, sebenarnya nggak masalah Bu. Itu kan pelembabnya juga ada BPOM-nya kan. Sudah diperiksa oleh BPOM kita, bagus adanya. Namun kembali lagi ini biasanya dia punya bahan pewangi, ya, bahan-bahan tambahan lain. Tapi kalau memang kulit anak tidak menjadi lebih buruk dengan pemakaian Natur E, nggak apa-apa kalau menurut saya, ya. Apalagi kalau merasakan ada perbaikan. Nah, akan tetapi kalau memang masih masalah, udah pakai Natur E masih masalah, apalagi kalau makin masalah. Nah itu saatnya memang harus konsultasi ibu. Mungkin harus diberikan obat tertentu atau pelembab yang lebih baik, pelembab yang lebih natural, yang tidak mengandung bahan pewangi dengan pengawet yang berbahaya untuk kulit, termasuk pewarna, sehingga bisa menyembuhkan eksemanya kalau memang eksema ya Bu ya. Tapi yang pertama-tama nanti bawa ke dokter dulu untuk didiagnosis Bu. Sebenarnya apa sih yang lagi dialami? Ya. Perlu ada obat minum kan? Nah itu nanti maaf setelah kita mendiagnosis dulu ya Bu ya, kita tentukan dulu, kemudian baru kita lihat keperluannya, perlu obat minum atau cukup sebenarnya obat oles atau cukup hanya pelembab. Jadi nanti dilihat langsung, mungkin lebih baik begitu. Demikian Ibu? Ya. Baik, silakan dokter. Ya, untuk Bapak yang ada di leher ya Pak ya, maksudnya ya. Ya, bertangkai ya Pak ya. Itu apa ya? Kita dalam bahasa kedokteran kita sebutnya skin tag. Itu salah satu tanda aging. Bisa tanda aging, bisa karena faktor genetik juga. Jadi mungkin dari turunan yang kita itu tumbuh. Kalau memang tidak mengganggu sebenarnya itu tidak masalah. Tapi kalau memang mengganggu atau gatal atau bagaimana, itu harus dibuang, diangkat. Itu maksudnya nanti ya bedah minor. Ya, atau bahkan ada cairan-cairan tertentu yang memang kita bisa coba pakai selama tangkainya masih kecil. Kalau sudah besar tidak bisa, harus dilakukan pengangkatan. Bisa pakai bedah listrik, bisa pakai bedah, bisa pakai laser dan sebagainya. Tapi selama tidak ada keluhan yang mengkhawatirkan, itu sebenarnya ya itu tanda wise. Kalau mengganggu buang saja, ya Pak ya. Oke, kasih. Kami buka 2 pertanyaan terakhir ya. Pak Jul. Terima kasih kesempatannya. Saya mau mengajukan pertanyaan begini. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, dia punya wajah Korea, tapi dia punya kulit di bagian badan Afrika. Yang saya maksud ini berarti kan pakai kosmetik pemutih ya. Ini bisa berbahaya nggak gitu? Ya karena kok kayaknya mencolok sekali gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan dari dokter kulit dan kelamin dan dokter estetik? Mohon diberi penjelasan. Terakhir. Baik, terima kasih atas waktunya.
Sebenarnya saya tunggu dari tadi untuk narasumber pertama, kedua, dan ketiga, ternyata cuma nggak ada bahas laki-laki. Jadi saya tunggu-tunggu, tapi karena saya kebetulan 2 minggu yang lalu saya pelayan ke daerah, ini ada kasus Bu. Biasa kan jemaat mau konseling, meminta doa, saya suka tanya apa masalahnya, sakitnya apa, baru saya mau doa, jadi enak. Jadi kebetulan seorang wanita, ya kebetulan dia ada timbul suatu, nanti saya coba tunjukkan ke ibu ya, mungkin saya mau sampaikan ke kurang nyaman. Jadi itu timbul di dekat kemaluannya, ya. Cuma saya bilang saya nggak mungkin kan mau lihat, mau didoain, ya kan? Jadi saya bilang coba ibu foto anaknya, tapi agak jauh sedikit, dikasih batas supaya saya bisa lihat. Kemudian saya nanti kalau pulang ke Pontianak, saya bisa konsultasi ke dokter, ya, ke dokter ahli. Kebetulan hari ini, ya, bertepatan, walaupun ada nanya tentang laki-laki, tapi jawaban saya ini ada, persoalan yang saya mau sampaikan ada. Jadi apakah nanti saya tunjukkan fotonya, ya kan? Saya takut mau ngomong bapak-bapak nanti susah. Jadi apakah dengan penyakit ini bisa dengan obat atau harus dioperasi? Ya, hanya itu Bu. Saya kembalikan, saya tunjukkan dulu Bu. Bisa lihat ya? Oke, sudah ditunjukkan. boleh pulang. Jadi silakan kepada Dokter Lian. Baik, terima kasih Pastor ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, wajahnya putih, ya Pak ya. Kita mungkin begini, waktu itu kan bertemu dia dengan pakai pakaian ya Pak ya. Ya betul, badan juga kan berpakaian. Mungkin yang pertama-tama kita harus pastikan dulu sebenarnya kondisi badan secara generalnya. Apakah memang cuma wajahnya nih Pak yang putih, atau badan lainnya ada juga yang putih? Karena memang ada penyakit kulit yang sifatnya juga arahnya bisa ke autoimun, itu juga putih Pak. Nah, dan bukan hanya wajah, bisa area badan yang lain. Nah, kalau begitu mungkin bukan karena dia memakai suatu produk tertentu. Tapi apabila memang dia memakai produk tertentu yang sifatnya memutihkan, memang itu harus hati-hati ya, karena pasti kalau sampai efeknya itu putihnya drastis ya, ketika kita menggunakan sesuatu dan putihnya itu drastis melebihi dari putih yang sebenarnya adalah kapasitas dari genetik kita, di saat itu sebenarnya kita harus waspada. Berarti kita menggunakan bahan yang memang sebenarnya potensi bahayanya itu harus kita pertimbangkan baik-baik ya. Jadi kita ini bukan tujuannya sebenarnya untuk memutihkan ya, sebenarnya adalah mencerahkan sebatas potensi genetik kita yang mampu. Sebab sebenarnya kulit kita yang posisinya yang warnanya sebenarnya tidak terlalu putih itu sangat menguntungkan kita untuk melindungi kita terhadap mungkin apa ya, Bapak Ibu mungkin tahu melindungi kita terhadap apa sebenarnya Bu? Maka kulit kita tuh agak coklat-coklat, kalau kena matahari juga makin coklat. Sebenarnya itu perlindungan terhadap apa? Kanker kulit sebenarnya ya. Jadi pigmen-pigmen itu bukan jelek 100%, tidak, sebenarnya udah disetting sedemikian oleh ya yang menciptakan kita ya untuk melindungi kita sebenarnya terhadap sinar matahari. Nah, cuma tetap kita harus tetap berhati-hati juga terhadap sinar matahari karena perlindungan itu tidak bisa 100% dari
pigmen yang ada di kulit kita sehingga kita perlu bantuan sunscreen. Apalagi dengan kondisi bumi yang sudah bolong ya, ozonnya. Nah, itu membuat sinar matahari yang harusnya tidak masuk ke bumi, sebagian spektrumnya ternyata masuk dan itu membahayakan. Mungkin demikian Pak jawaban dari saya. Berikutnya mungkin dokter Indah. Ya, ini pertanyaan yang kedua dari Pastor ya. Jadi jelasnya gini, Dr. Yuliana SPDVD, jadi spesialis dermatovenerologis estetik. Artinya si Dr. Yuli ini tuh dari jadi mahasiswa kedokteran, kemudian lulus jadi dokter, kemudian ambil lagi spesialis lagi, gitu. Jadi sekolahnya berjenjang, mahasiswa kedokteran, lulus jadi dokter umum, kemudian ambil spesialis lagi menjadi dokter spesialis. Karena ngambilnya spesialis kulit dan kelamin, judulnya SPDVD, gitu. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya dokter estetik, mahasiswa kedokteran, lulus jadi dokter kursus kecantikan 33 minggu, 6 minggu, 6 bulan, 1 tahun, dapat sertifikat dokter estetik. Itu bedanya, mungkin itu Pastor. Jadi dari jenjang masa pendidikannya, dari dokter umum ambil spesialisasi lagi, kita perlu waktu 4 tahun. Tapi kalau dari dokter umum kemudian kursus, ya sesuai seleranya, kita mau kursus apa gitu. Jadi biasanya tuh habis dokter umum selesai, pilihannya cuma 2, memang terus mau jadi dokter umum atau kita mau lanjut ke jenjang spesialis. Nah, kalau mau jadi jenjang ke spesialis ya kita harus menuntut ilmu lagi. Untuk lulus menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin itu perlu waktu 4 tahun lagi. Dengan berbagai mata kuliah termasuk estetik. Gitu. Jadi di kita waktu mau ngambil spesialis itu ada 22 subdivisi yang harus kita bisa sampai lulus. Jamur, tumor, imunologi, kusta, lepra dan sebagainya, termasuk estetik. Nah, tapi kalau ada mahasiswa kedokteran lulus menjadi dokter umum, kemudian tidak lagi mengambil jenjang spesialis, cukup dia mengambil kursus-kursus tertentu yang dia minati. Nanti setelah lulus, entah 3 bulan, 6 bulan, atau sebagainya, dengan sertifikat, judulnya dokter estetik. Jadi intinya yang satu dokter umum, yang satu dokter spesialis. Itu mungkin Pak Pastor ya, mungkin jelas ya. Makasih. Lalu pertanyaan yang Bapak, sebenarnya Pak, yang tadi kita sampaikan dari 3 narasumber itu bukan hanya untuk wanita, laki-laki juga. Di sini juga kalau diperhatikan ada nggak pria yang mukanya ada flek? Sama aja, yang perempuan juga punya flek. Karena yang namanya kulit dan kelamin yang punya itu dari bayi sampai lansia, yang kelaminnya perempuan sama laki-laki itu semua punya kulit dan kelamin. Jadi yang kita bahas itu juga menyangkut laki-laki. Yang gatel kan bukan cuma perempuan, laki-laki juga gatel. Jadi bisa masuk ke laki-laki. Enggak, tadi gambarnya wanita semua, Bu. Ya. Terus yang keputihan sebenarnya ada istilahnya pada laki-laki, tapi bukan keputihan. Jadi kalau laki-laki itu kena penyakit kelamin, tiba-tiba dia mengeluh tuh, kok di kelamin saya ada keluar cairan atau lendir, itu namanya discharge uretra, ada lendir yang berlebihan, itu karena penyakit kelamin. Itu ya. Waktunya mepet. Nanti kita next session lagi ya. Terus yang melasma juga, bapak-bapak pendeta, pastor yang sering terjun ke lapangan dan sebagainya kena matahari sunburn kan juga jadi melasma, jadi universal. Nah, dengan kasus yang tadi diperlihatkan ke kami, jujur tadi fotonya terlalu close up, sehingga kami tidak bisa melihat ke sekelilingnya, Pak. Itu pertama. Yang kedua,
kita di dalam menegakkan diagnosis yang diperlukan itu anamnesis. Anamnesis itu kita tanya jawab. Berapa lama ini timbulnya? Ukuran awalnya seperti apa? Sudah diapa-apain atau belum? Ada gatal, sakit, dan sebagainya. Jadi perlu anamnesis yang lengkap, Pak. Saya nggak tahu bahwa pada pasien ini apakah sudah pernah berusaha untuk berobat atau ya nggak pernah diapa-apain. Dia ini baru timbul, baru sekitar mau masuk 3 bulan. Mau masuk 3 bulan seperti itu. Jadi untuk udah coba dia konsultasi Google. Iya, buat ingin mau keberdanaan. Cuman saya bilang nggak usah dulu, nanti saya coba dulu lah ke dokter gimana. Lokasinya di mana, Pak? Di daerah. Daerah mana? Karena kan kita SPK kita menyebar. Padaniang. Hah? Padaniang. Di dalaman Lohok ke dalam. Kalau masuk kabupaten Pawang. Ya. Kalau kecamatan Sadania. Di Mempawah ada satu SPKK ya atau SPDVD. Karena itu artinya kita bisa lihat ada benjolan tumbuh lebih kurang 3 atau 4 bulan yang lalu keluhannya sakit atau tidak, Pak? Kalau dia kesentuh kulit agak perih katanya, sakit. Bapak-bapak yang belakang harus diperiksa lah, Pak, nanti ya. Karena kalau memang itu tumor, itu kita harus periksa tuh, Pak. Kadang-kadang kita jadi dokter harus pegang, bergerak nggak, kekenyalannya bagaimana, keras atau tidak gitu. Kalau khusus untuk dokter yang wanita ada ya? Dokter wanita ada. Di Mempawah itu ada Dokter Yosi, Andra, spesialis dermatovenerologis. Ya. Makasih. Itu ya. Makasih. Saya buka satu pertanyaan lagi. Kasihan Pak, yang lain Pak. Masih ada yang bertanya? Gak ada? Oh, silakan. Malam, Dok. Ini saya mau bertanya. Biasanya kan banyak klinik kecantikan ya yang menawarkan berbagai treatment, IPLK, apakah begitu ya? Ada laser wajah untuk flek dan lainnya. Pertanyaan saya, apakah kita laser muka itu aman ya, Dok? Karena kan ada beberapa jenis lasernya ya. Jadi kadang ada yang sampai keluar asap begitu, Dok. Pertanyaannya, apakah itu aman? Dan yang kedua, saya kalau ada bekas entah itu jerawat atau beruntusan, saya coba bersihkan, ujung-ujungnya jadi bintik-bintik hitam, Dok. Nah, solusinya kira-kira setelah saya bersihkan, saya mesti pakai apa, Dok? Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama yang mengenai laser ya, jadi untuk terapi laser itu mesti disesuaikan dulu dengan penyakitnya apa dulu, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk laser itu ada macam-macamnya. Ya kalau tadi yang dibilang kayak habis laser keluar asap, itu memang ada jenis laser tertentu yang biasanya dilakukan tindakan terus ada mengeluarkan asap gitu. Terus yang perlu diketahui juga, yang namanya tindakan itu tetap ada efek sampingnya. Biasanya kayak terapi laser, itu efek sampingnya bisa menyebabkan kulit kemerahan. Kemudian ya bisa pasca laser itu timbul keluhan nyeri, ada luka lecet, ya itu bisa. Ya. Nah kalau misalkan aman atau tidak, ya aman. Dinyatakan aman apabila sesuai dengan penyakitnya, ya. Dan juga mesti tepat juga jenis laser yang diberikan sesuai dengan penyakitnya gitu. Dan biasanya juga ada terapi laser yang mesti dilakukan berulang, jadi nggak bisa diterapi cuma satu kali saja, jadi mesti diulang-ulang. Oke. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua yang bekas jerawat ya bekas jerawat itu kalau misalkan sudah agak membaik itu memang bentuk kelainan kulitnya memang agak menghitam tuh, yang perlu dilakukan
ya hindari ya diklopek-klopek gitu, justru itu bisa menyebabkan bekas jerawat atau bisa menyebabkan bopeng pada wajah. Kemudian perlu juga apabila punya sabun khusus untuk jerawat, itu perlu sehari bisa 2 kali. Kemudian kalau ada krim untuk jerawat, nah itu juga perlu dioleskan juga ya. Oke. Ada tambahan? Oke, mungkin bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Oke. Oke, jadi pertanyaan selesai. Nanti sebentar lagi kami kembalikan ke MC. Kita mau foto dulu. Fotonya posisinya kita buat jadi Enggak.